Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bahagia, sehat selalu. Semoga dimudahkan rezekinya. Saat ini saya Jagat Rikodoyo kembali hadir dalam penayangan Sang Makam Sejarah. Kali ini kita datang di makam Mbah Sinari di daerah Desa Ngawin, Kecamatan Sidayu, Gresik. Sumber informasi yang sebelumnya kita dapat bahwa dahulu Mbah Sinari mempunyai seekor tunggangan kuda putih yang selalu menemaninya kemanapun beliau pergi. Dan juga Mbah Sinari mempunyai sebuah pusaka atau tombak. Sejenak marilah kita jalan-jalan sebentar untuk menelusuri area makam Mbah Sinari. Selebihnya insya Allah kita akan bertemu seseorang atau juru kunci penjaga makam untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait keberadaan makam Mbah Sinari. Mudah-mudahan perjalanan kali ini mendapatkan suatu keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gapura masuk area makam Mbah Sinari. Mari kita lanjutkan masuk ke dalam makam Mbah Sinari untuk melihat lokasinya. Sebelumnya kita akan telusuri area lokasi makam Mbah Sinari. Suasana masih terasa sepi dan hening. Alhamdulillah pada siang hari ini cuaca nampak mendung. Jadi udara yang kita rasakan sangat sejuk sekali. Di area makam Mbah Sinari ini banyak terdapat makam-makam tua. Salah satunya makam tertulis di tahun 1857. Sampai detik ini kita masih belum bertemu seseorang
yang bisa kita mintai keterangan terkait keberadaan makam Mbah Sinari. Memasuki area pendopo makam Mbah Sinari. Area pendopo makam nampak bersih dan cukup luas. Bagi para peziarah yang dari luar kota, kemungkinan bisa untuk istirahat di tempat area pendopo makam. Disinilah area makam Mbah Sinari. Alhamdulillah, pada akhirnya kita bertemu dengan penjaga makam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asmani sinten, Pak? Bapak Wasian. Bapak Fasian. Nggih. Jagi makam mriki nggih, Pak nggih? Nggih. Sampun lami, Pak, jagi mriki, Pak? Si enggal mawon 3 tahun. 3 tahun nggih. Nggih. Oh. Kalau menurut Pak Wasian niki Mbah Sinari niki seorang tokoh yang seperti apa, Pak? Nah, niki sing naparane Mbah Sinari niku niku beda versi. Nek sing Mbah Sinari sing napa nggih sing sampai dadi makam sampai enten makam sampai enten pendopo ngeten iki terjadinya kan waktu zaman Mbah Kanjeng Sepuh Sedayu berkuasa. Setelah Mbah Kanjeng Sepuh Sedayu berkuasa, Mbah Kanjeng Sepuh Sedayu kan di dalam masjid kan kedahuluan sama orang pakai surban. Mbah Kanjeng Sepuh Sedayu masuk ke masjid, di dalam masjid sudah ada orang duduk. Tiap hari terjadi segitu-gitu terus. Ternyata akhirnya Mbah Kanjeng Sepuh Sedayu ngutus sebagian pendapat, ada yang bilang ngutus sama muridnya, ada yang anaknya. Setelah orang tadi diikuti sama anaknya Mbah Kanjeng Sepuh, ternyata orang tadi itu masuk ke makam sini. Sebelum terjadi makam di situ orang tadi masuk ke gerumbul gitu loh, apa ya? Rerumbunan. Nah, rerumbunan. Setelah tahu di situ, anaknya tadi kan pulang, bilang sama Mbah Kanjeng Sepuh. Setelah bilang sama Mbah Kanjeng Sepuh, selang beberapa hari, Mbah Kanjeng Sepuh ke sini itu dia menemukan suatu pusaka berupa tombak. Nah, setelah tombak itu dimakamkan, orang yang ke masjid kemarin itu sudah nggak ke situ lagi. Nah, setelah nggak ke situ lagi, di sini kan sudah terjadi ada makam. Nah, ternyata di sebelah timur makam Mbah Sinari itu ada makam tua.
makam tua dilihat dari versi yang menurut akal itu ada maesan yang bentuk ada tulisannya Arab kaligrafi. Di sebelah timur makam Mbah Senari itu ada beberapa makam yang ada maesan yang berbentuk tulisannya Arab kaligrafi gitu loh. Jadi seperti makam tua gitu Pak? Ya, ada anak mahasiswa ke sini lihat-lihat makam itu, ternyata dia bilang di sini makam ini Pak, sebelum ada kerajaan Demak makam ini sudah ada. Saya sendiri yang nggak tahu, cuma kalau dilihat dari gaib ya versi-versi lah. Katanya yang ahli penerawangan bilang zaman Mojopahit makam ini sudah ada, belum ada kerajaan Demak. Ada yang bilang lagi Majapahit belum besar, di zaman Mataram kuno itu makam ini sudah ada. Versi-versi lah. Kalau yang masalah gaib-gaib itu, penerawangan versi-versi. Ada yang bilang gini, makam ini Islam pertama dari Timur Tengah. Jadi memang sudah lama makam Mbah Sinari itu ada di sini, ya? Ya, baru muncul ketahuan waktu Mbah Kanjeng Sepuh berkuasa itu, baru ketahuan kalau di sini ada makam tua. Tapi Mbah Kanjeng Sepuh nggak cerita apa-apa. Entah makam ini Mbah Kanjeng Sepuh itu nggak cerita, itu mungkin nggak tahu, mungkin nggak boleh diceritakan gitu loh. Jadi yang kesini loh, hampir yang kesini, selain masyarakat sekitar, yang kesini kebanyakan orang ngerti-ngerti. Jadi banyak para peziarah ataupun para lelaku batin yang datang ke sini nggih. Dari jauh, dari jauh Lumajang ya? Ada, Bogor ada, Bangil ada, Surabaya ada, Gresik ada, Cerme ada, Jawa Tengah ada, wes pokoknya hampir ngerti semua lah penerawangan ke sini. Mungkin ada kejadian atau keanehan-keanehan yang dialami kan? Selama Pak Samian jaga di sini Pak? Ya baru sekitar 12 hari lah, ada orang Lamongan disuruh gurunya cari Batolha. Setelah di sini dia ketemu di sebelah timur makam Mbah Senari itu. Di situ kan ada nama Habib Toha, tulisan Arab kaligrafi loh. Ya. Nah itu kan ada tulisannya Habib Toha. Setelah dia memegang maesannya, oh ini yang saya maksud. Jadi ada banyak orang seperti leluhurnya di sini loh, disuruh ke sini, disuruh ke Mbah Senari. Ternyata dia akhirnya nggak ke makam Mbah Senari, cuma sebelah, ada yang sebelah barat, ada yang sebelah timur. Oh iki aku dikongkon isyaroe, oh makam iki. Jadi kejadian yang seperti dipanggil disuruh sinilah. Ada satu panggilan batin gitu ya. Disuruh ke sini cari makam ini, seperti gitulah sepertinya. Sementara banyak, ada 3, hampir ada 3. Ada beberapa orang yang beranggapan memang Mbah Sinari ini apa dulu seorang tokoh masyarakat yang juga sekaligus menjadi seorang bupati Pak? Ya, juga bisa gitu, cuma Mbah Senari tetap, versi Mbah Senari tetap teka-teki. Juga ada beberapa versi yang saya dapat informasinya kalau Mbah Sinari ini juga seorang golongan Kanjeng Sepuh kelima, seperti itu. Ya mungkin juga bisa. Mungkin juga ya. Iya. Kalau dianalisa, sampai analisa Mas ya,
setelah Mbak Kanjeng Sepuh nama Mbak Senari kan mungkin Mbak Kanjeng Sepuh yang kasih nama. Oh begitu. Iya, setelah di sini kan jelasnya rerumbunan alas kan. Setelah orang yang ada di masjid, setelah diikuti sama Mbak Kanjeng Sepuh, setelah diketahui makamnya, kan mungkin Mbak Kanjeng Sepuh yang memberi nama. Oh begitu. Setelah Nggih. setelah itu kan nggak ada apa-apa sini alas ini ya. Memang Alas. dulu apa ya, tempat alas gitu ya sini ya. Iya. Setelah itu mungkin loh ini yang ngasih nama Mbak Sinari mungkin Mbak Kanjeng Sepuh. Hmm. Terus Mbak Sinari zaman Mbak Kanjeng Sepuh, sinar itu kalau zaman dulu kan nggak ada lampu, nggak ada ini, dianggap sinar ya mungkin seperti matahari, bulan, bintang kan. Sekarang lah ada lain-lain kan, dulu kan Mbak Sinari kan. Mungkin Mbak Kanjeng Sepuh kasih nama itu mungkin Mbak Sinari kanggo madangi Sinar lah. iya, sinar. Merupakan sinar penerangan atau sinar untuk kehidupan ya gitu ya. Jadi Mbak Sinari selama ini versi-versi. Jadi tergantung anggapan bagi siapapun yang menganggap itu benar, itu mungkin ya menurut monggo. keyakinannya. Ya, monggo. Nggak Kalau seperti- untuk tombak itu satu ageman atau pegangannya bisa Mbak Sinari juga. ya mungkin terserah, aku sendiri nggak tahu. Cuma tombak itu mungkin itu milik salah satu orang, ya nggak tahu ya. Soalnya di sini sebelah timur Mbak Senari itu ada makam tua mungkin dari Timur Tengah. Nah, itu yang versi-versi kan yang itu gitu loh. Ada yang bilang iki zamannya sama dengan Nyai Siti Fatimah binti Maimun, seangkatan. Itu ya juga nggak kena dipastikan nih, misalnya apa ya penerawangan lah versinya seperti itu. Terus ada juga yang beranggapan bahwa Mbak Sinari mempunyai tunggangan kuda putih seperti itu. Ya mungkin juga bisa. Mungkin juga ya. Itu kan bukan ya terserah lah, itu baca kayak gaib kan. Tapi banyak yang bilang gitu. Kuda putih ada. Pernah ada kejadian ada orang Jakarta ke sini yang nggak tahu Mbak Senari. Dia punya teman Cerme. Setelah di Cerme dia langsung bilang sama temannya, aku ayo ziarah nanggone Mbak Senari Sedayu. Katanya temannya, aku nggak tahu, ya dicari ya, kamu tahu tak wilayah Sedayu? Tahu ya, dicari ya, nanti ketemu lah. Setelah orang Jakarta di sini dia ngaji di dalam, setelah ngaji di dalam dia aku cepat itu loh jalannya menuju ke saya. Dia tanya, maka tanya gini, mana Pak tempat cancangan Jaran Putih? Sampai Gitu loh. seperti itu ya Pak. Iya. Ingin tahunya ya. Ingin tahunya itu. Baik. Terus feeling saya tunjukkan aja, saya yang nggak pernah diketahui, cuma feeling saya gini, mungkin Pak, mungkin saya sendiri yang nggak tahu, mungkin itu gini Pak, di sebelah timur kan ada pohon sawu kecil, umurnya kan sudah tua, tapi pohonnya nggak bisa besar segini. Nah, mari dilihat. Nah, setelah dia meditasi di situ, ternyata dia membenarkan di sini tempat cancangan Jaran Mbak Sinari Jaran Putih. Banyak kejadian yang aneh-aneh di sini, banyak. Mas itu yang enggak ya kadang-kadang ya akal gak mate, banyak. Selama saya menjadi juru kunci 3 tahun banyak Pak ya. Baik. Iya. Satu lagi Pak, untuk haulnya Mbak Sinari di bulan apa biasanya Pak? Kalau Mbak Senari di bulan Suro minggu kedua itu aja. Masalah antara minggu pai minggu lagi nggak tentu, cuma bulan Suro minggu kedua. Jadi bulannya bulan Suro, minggunya minggu kedua ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Samian atas informasi yang diberikan. Mungkin kurang lebihnya
bagi saudaraku yang melihat sejarah Mbah Sinari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.